siang kepada teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hotmauli Meliana Tresia Ginting. Saya di sini selaku moderator dan juga saya bersama rekan saya yaitu Indah Eva Maria Malau. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran kas perusahaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan saya, Indah, untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Indah, saya persilakan. Baiklah, di sini terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas latar belakang. Latar belakang cash flow merupakan arus kas yang memperlihatkan adanya perputaran uang masuk dan keluar pada sebuah perusahaan. Dapat diartikan sebagai sebuah aliran dana masuk dan keluar dalam kurung waktu tertentu sebagai bentuk bukti adanya aktivitas keuangan. Cash flow ini memegang peran penting dalam sebuah bisnis. Nantinya, arus kas inilah yang akan menghidupi perusahaan. Laba dan rugi dari bisnis yang dijalankan juga akan diperoleh dari arus kas tersebut. Arus kas pada periode waktu tertentu juga akan menjadi penentu langkah yang diambil perusahaan di masa depan. Evaluasi terhadap arus kas ini sangat penting untuk dilakukan supaya perusahaan bisa terus berkembang. Jika hasilnya negatif, maka dibutuhkan langkah tepat untuk mengatasinya. Dan jika hasilnya positif, maka harus ada inisiatif untuk meningkatkannya. Selanjutnya, kebutuhan dana dan sumbernya. Kebutuhan dana dalam sebuah perusahaan dapat dipenuhi melalui kebutuhan dana eksternal maupun dana internal. Dana internal perusahaan berasal dari laba ditahan. Dana eksternal berasal dari kreditur, pemilik, peserta, atau pengambilan bagian dalam perusahaan. Memenuhi kebutuhan dana perusahaan dari sumber dana eksternal berarti meningkatkan jumlah utang perusahaan. Hal ini sekaligus akan menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayar pokok bunga dan bunga pada waktu yang akan datang. Memenuhi kebutuhan dan dengan hutang tidak akan mengurangi kekuasaan pemegang saham. Sebaliknya, melakukannya dengan penerbitan saham akan mengubah pertimbangan kekuasaan pemegang saham. Keinginan pemilik modal sendiri untuk mempertahankan kontrol atas perusahaan mereka adalah satu pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dana. Selanjutnya, arus kas. Arus kas merupakan aliran masuk atau penerimaan dan aliran keluar atau pengeluaran pada titik waktu yang berbeda yang terjadi selama masa proyek. Aliran kas disebut juga dengan cash flow, yaitu tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada suatu perusahaan atau lembaga. Dalam laporan keuangan terdapat laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas dan penggunaannya. Kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Selanjutnya, biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang. Saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang disebut dengan weighted average cost of capital. Konsep biaya modal erat berkaitan dengan konsep tingkat keuntungan yang diisyaratkan, atau required rate of return, yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu investor dan perusahaan. Dari sisi investor, tingkat keuntungan yang mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki, dan dari sisi perusahaan yang menggunakan dana atau modal. Besarnya required rate of return merupakan biaya modal atau cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Indah yang sudah membacakan untuk materi pertama. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri.
Initial dan operasional cash flow. Initial cash flow atau capital outlays merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Yang termasuk dalam capital outlays antara lain harga pembelian mesin, biaya pasang, biaya percobaan, biaya balik nama atau jika ada, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sampai mesin tersebut siap dioperasikan. Operational cash flow. Operational cash flow atau cash inflow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow atau cash inflow berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Aliran kas masuk bersih disebut juga dengan proses. Besarnya proses terdiri dari dua sumber, yaitu laba setelah pajak atau earning after tax dan depresiasi. Analisis sensitivitas atau kepekaan. Analisis kepekaan atau sensitivitas merupakan cara untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang berhubungan jika nilai variabel-variabel itu berubah, bertambah, atau berkurang secara terus-menerus. Dengan metode analisis sensitivitas, di samping perkiraan pertama, akan disusun pula perkiraan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan keperluan, di mana dalam setiap perkiraan tambahan dimasukkan pengaruh perubahan faktor tertentu. Analisis sensitivitas dilakukan dengan cara memberi perlakuan, yaitu merubah suatu variabel input dalam satuan tertentu dan mempertahankan nilai variabel-variabel lain pada nilai base case-nya untuk menghasilkan suatu nilai output yang diinginkan. Pemilihan dan penilaian investasi. Yang pertama ada metode payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, payback period merupakan rasio antara initial cash investment dan dengan cash inflow-nya yang dihasilkan merupakan satuan waktu. Yang kedua, metode internal rate of return, di mana metode yang digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang, atau penerimaan kas dengan mengeluarkan investasi awal. Yang ketiga ada metode net present value. Net present value yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari nilai penerimaan kas bersih yang di masa yang akan datang. Yang keempat metode profitability index, di mana metode ini adalah perhitungan melalui perbandingan antara nilai sekarang dari rencana penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang dari investasi yang telah dilaksanakan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu cash flow merupakan arus kas yang memperlihatkan adanya perputaran uang masuk dan keluar pada sebuah perusahaan. Dapat diartikan sebagai sebuah aliran dana masuk dan keluar dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk buktinya adanya aktivitas keuangan. Cash flow ini memegang peran penting dalam sebuah bisnis. Nantinya arus kas inilah yang akan menghidupi perusahaan. Laba dan rugi dari bisnis. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami mengenai materi aliran arus kas perusahaan. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada semuanya, selamat siang.